Farmakokinetika merupakan bagian dari farmakologi yang mempelajari nasib obat dalam tubuh pasien, meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Tujuan praktikum farmakokinetika ini adalah untuk menggambarkan bagaimana nasib obat dalam tubuh, atas perlakuan tubuh terhadap obat atau absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, sehingga mahasiswa dapat memahami dan menentukan bagaimana nasib obat dalam tubuh pasien secara farmakokinetika. Dalam praktikum ini, mahasiswa melakukan analisis obat dalam cairan hayati, dan dapat menentukan parameter farmakokinetika dari sampling data darah atau urin yang didapatkan. Dengan mengetahui data obat dalam darah atau urin, dan memahami parameter farmakokinetika, diharapkan mahasiswa dapat mengaplikasikan keilmuannya tersebut dalam pelayanan farmasi klinis pada pasien dengan pendekatan farmakokinetika. Percobaan 1. Praktikum Farmakokinetika Prodi S1 Farmasi Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah Cirebon adalah analisis obat dalam cairan hayati. Dalam percobaan ini akan dilakukan analisis obat parasetamol dalam cairan hayati dengan hewan uji kelinci. Dengan alat dan bahan yang digunakan sebagai berikut. Langkah pertama adalah membuat larutan baku kerja parasetamol dengan kadar 0,5 mg per mililiter dan 1 mg per mililiter dengan cara 50 mg parasetamol baku dilarutkan dengan Aquades hingga volume 50 ml di dalam labu ukur, sehingga diperoleh larutan baku parasetamol 1 mg per mililiter. Larutan A. Selanjutnya, ambil 25 ml larutan kadar 1 mg per mililiter, kemudian encerkan dengan Aquades hingga diperoleh volume 50 ml di dalam labu ukur, sehingga diperoleh larutan baku parasetamol kadar 0,5 mg per mililiter, atau larutan 500 mikrogram per mililiter. Larutan B. Langkah selanjutnya adalah membuat larutan kurva baku parasetamol kadar 50, 100, 150, 200, 300, dan 400 mikrogram per mililiter, masing-masing sebanyak 10 ml dengan cara mengambil 1 ml larutan kadar 500 mikrogram per mililiter, encerkan dengan Aquades hingga 10 ml untuk larutan kadar 50 mikrogram per mililiter. Mengambil 2 ml larutan kadar 500 mikrogram per mililiter, encerkan dengan Aquades hingga 10 ml untuk larutan kadar 100 mikrogram per mililiter. Mengambil 3 ml larutan kadar 500 mikrogram per mililiter, encerkan dengan Aquades hingga 10 ml untuk larutan kadar 150 mikrogram per mililiter. Mengambil 4 ml larutan kadar 500 mikrogram per mililiter, encerkan dengan Aquades hingga 10 ml untuk larutan kadar 200 mikrogram per mililiter. Mengambil 6 ml larutan kadar 500 mikrogram per mililiter, encerkan dengan Aquades hingga 10 ml untuk larutan kadar 200 mikrogram per mililiter. Mengambil 8 ml larutan kadar 500 mikrogram per mililiter, encerkan dengan Aquades hingga 10 ml untuk larutan kadar 200 mikrogram per mililiter. Berikut ini adalah larutan kurva baku parasetamol yang sudah dibuat dalam berbagai kadar. Langkah berikutnya adalah larutan kurva baku yang sudah dibuat dalam 6 kadar. Selanjutnya diukur serapannya pada panjang gelombang 435 nanometer. Setelah diperoleh masing-masing serapan larutan, buatlah kurva antara serapan dengan kadar. Kemudian tentukan persamaan regresi linier, R sama dengan BX tambah A. Dan hitung nilai R kuadrat dari plot tersebut.
Setelah itu, lanjutkan pada penetapan kadar parasetamol dalam darah. Penetapan kadar parasetamol dalam darah tujuannya adalah untuk menghitung kesalahan acak dan perolehan kembali atau recovery dari prosedur yang akan digunakan untuk percobaan selanjutnya. Siapkan kelinci. Bulu di telinga kelinci sudah bersih. Siap diambil darahnya dari vena marginalis, tertera ditunjukkan di foto sebelumnya. Letak vena marginalis dengan volume kurang lebih 3 ml. Dari vena marginalis diambil darah menggunakan spuit 1 ml. Darah ditampung dalam epen drop yang sudah ditetesi heparin. Darah kelinci yang diambil selanjutnya dimasukkan ke dalam alat centrifuge dengan kecepatan 3000 rpm selama 10 menit. Tujuannya adalah untuk memisahkan plasma darah, yaitu yang berwarna bening. Berikut ini adalah contoh darah yang sudah dipusingkan menggunakan alat centrifuge. Bagian yang diambil adalah plasma darah yang bening atau bagian atas. Adapun sisanya, endapan darah warna merah, dibuang. Mengambil bagian plasma untuk dicampur dengan larutan induk parasetamol dalam berbagai konsentrasi, yaitu 1 ml plasma ditambah larutan induk parasetamol dengan konsentrasi plasma 200, 300, dan 400 mikrogram. Selanjutnya, plasma darah yang sudah dicampur dengan larutan parasetamol dalam berbagai konsentrasi, ditambah reagen TCA 10% sebanyak 1 ml. Selanjutnya di-vortex atau dicampur homogen, menggunakan alat vortex selama 30 detik. Selanjutnya pusingkan dengan centrifugator selama 10 menit, dengan kecepatan 2000 rpm. Tuang beningan dalam tabung reaksi lain. Tambahkan HCl6N sebanyak 0,5 ml dan NaNO2 10% sebanyak 1 ml. Campur baik-baik dan diamkan 5 menit. Selanjutnya, tambahkan dengan hati-hati asam sulfamat 10% sebanyak 2,5 ml. Diamkan 3 menit di tempat dingin. Lalu baca intensitas warna pada spektrofotometer dengan panjang gelombang 435 nanometer. Ulangi langkah-langkah tersebut sebanyak 3 kali untuk masing-masing konsentrasi plasma. Selanjutnya, dilakukan perhitungan kesalahan acak dan perolehan kembali. Persen kesalahan acak diperoleh dengan simpang baku dikali 100% dibagi rata-rata. Persen perolehan kembali, kadar terukur, dikali 100% dibagi kadar diketahui. Di mana standar yang baik dari suatu metode, jika kesalahan acak kurang dari 10%. Perolehan kembali atau recovery 75–90% atau lebih. Materi praktikum farmakokinetik berikutnya adalah penetapan parameter farmakokinetika obat setelah pemberian oral dosis tunggal menggunakan data darah. Tujuan dari materi praktikum ini adalah agar mahasiswa mampu menetapkan dan menghitung parameter farmakokinetika obat setelah pemberian dosis tunggal berdasarkan data kadar obat dalam darah atau plasma terhadap waktu. Parameter farmakokinetika yang tepat digunakan untuk mengkaji kinetika absorpsi suatu obat diantaranya adalah tetapan kecepatan absorpsi atau Ka, luas daerah di bawah kurva atau AUC, dan fraksi obat yang diabsorpsi atau Fa. Sedangkan untuk kinetika distribusi adalah Vd dan Vdss. Dan untuk kinetika eliminasi adalah clearance total atau CLT, tetapan kecepatan eliminasi atau KEL, dan waktu paroeliminasi atau T setengah. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini adalah alat yang digunakan adalah cutter, mouth block, dan yang lainnya seperti pada percobaan 1.
Bahan yang digunakan adalah larutan steril parasetamol 15% dalam propileng glikol 4%, garam Inggris, suspens parasetamol 10%, asam trikloroasetat atau TCA 10%, asam klorida atau 6N, natrium nitrit 10% segar, asam sulfamat 15%, darah kelinci, Aquades. Adapun prosedur kerjanya adalah, kelinci dipuasakan 8 jam sebelum percobaan. Selanjutnya kelinci ditimbang untuk penentuan dosis parasetamol yang digunakan. Ambil darah sebagai belangko sebanyak 3 ml. Selanjutnya telentangkan di papan fiksasi, dan berikan suspens parasetamol 200 mg sebanyak 10 ml. Ini adalah saat pemberian suspensi parasetamol secara oral. Pemberian obat menggunakan selang. Sebelumnya, selang dimasukkan lewat mulut sampai ke lambung. Pastikan selang masuk ke kerongkongan atau lambung, bukan masuk ke paru-paru. Cara memastikannya adalah dengan mencelupkan ujung selang ke dalam air. Jika ada gelembung udara ke selang, berarti masuk ke paru-paru. Jika tidak ada gelembung udara, selang masuk ke kerongkongan atau lambung. Obat dimasukkan secara oral menggunakan selang yang didorong lewat spuit. Selanjutnya, pada menit ke-5, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180, 240, dan 360, mengambil sampel darah melalui vena marginalis kurang lebih 2,5 ml. Selanjutnya, darah yang sudah diambil dari masing-masing waktu tersebut dimasukkan ke dalam tabung. Pusingkan, ambil plasma 1 ml untuk penetapan kadar parasetamol percobaan 1. Gambarlah kurva kadar Vs waktu pada kertas semilok. Tetapkan parameter farmakokinetik parasetamol AUC 0, VD, VDSS, CLT, K12, K21, beta dan T setengah beta, menggunakan tabel 2. Tetapkan juga Ka dan Fa obat tersebut. Materi berikutnya dari praktikum farmakokinetika adalah penetapan parameter farmakokinetika obat setelah pemberian 4 intravena dosis tunggal menggunakan data darah. Materi praktikum ini mempunyai tujuan yang sama dengan materi sebelumnya. Namun yang membedakannya adalah, pada percobaan ketiga ini, obat diberikan secara intravena 4 dengan hewan uji sama yaitu kelinci. 1. Bahan untuk percobaan. Larutan steril parasetamol atau infus parasetamol. Pereaksi. Lihat percobaan 1. 2. Alat yang digunakan, spuit 1 cc, 3 cc, 5 cc. Alkohol swab, lainnya seperti pada percobaan 1. Prosedur kerja penetapan parameter farmakokinetik parasetamol setelah pemberian intravena. Kelinci dipuasakan mulai dari 8 jam sebelum percobaan dimulai. Kelinci ditimbang untuk penentuan dosis parasetamol infus yang akan diberikan. Ambil darah belangko, 2,5–3 ml dari vena marginalis telinga kelinci. Selanjutnya telentangkan di papan fiksasi atau menggunakan holder, untuk memudahkan saat memasukkan infus parasetamol lewat vena marginalis telinga kelinci. Sebelum memasukkan infus parasetamol, masukkan wing needle lewat vena magistralis. Untuk selanjutnya diberikan infus parasetamol. Obat disuntikkan lewat selang wing needle ke dalam vena marginalis telinga kelinci yang lainnya. Sejumlah dosis parasetamol infus yang telah ditentukan. Memberikan parasetamol infus menggunakan selang wing needle yang disambungkan ke dalam spuit 5 cc lewat vena marginalis telinga kelinci.
Pemberian infus parasetamol secara 4 lewat vena marginalis telinga kelinci. Langkah berikutnya, ambil darah dari vena marginalis telinga kelinci yang lainnya, sebanyak 2,5–3 ml pada waktu-waktu tertentu, yang telah ditentukan, yaitu menit ke-5, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180, 240, dan menit ke-360. Selanjutnya, tetapkan kadar parasetamol dalam darah dari setiap waktu sampling pengambilan darah seperti percobaan 1. Gunakan kurva baku yang telah dibuat saat percobaan 1. Hitung parameter farmakokinetika menggunakan kurva semi-logaritmik antara kadar versus waktu AUC0, VD, VDSS, CLT, K12, K21, beta dan T setengah beta, menggunakan tabel 2 seperti pada percobaan 2. Terima kasih. Demikianlah persembahan video kegiatan praktikum farmakokinetika Prodi S1 Farmasi, Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah Cirebon.